Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jumpa lagi dulur ya di channel kita bersama Pokoknya Mis Majrot. Oke, wayahe saatnya kita belajar. Oke, kali ini saya mengulas tentang apa itu ya, tentang esen atau aroma dan jenis-jenisnya dan persamaannya. Biar Anda paham bagaimana mengenali jenis-jenis esen. Delon sampai entek ya, simak sampai habis, aja di skip. Pokoknya Mis Majrot. Oke, jreng. Oke, saatnya kita belajar ya. Nah, kali ini materi ini mungkin nggak seberapa penting, tapi perlu disampaikan juga karena banyak yang bertanya ya. Kalau nggak ada gantinya ini, umpama contohnya nggak ada Prambos, gantinya apa? Gantinya apa? Oke, tak buat materi tentang hal ini biar Anda bisa memahami. Kalau nggak punya aroma ini, tempat Anda di toko Anda beli itu nggak ada, Anda bisa mencari penggantinya apa gitu. Oke, saatnya sih tak mau dulu. Ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu esen ya, khususnya untuk mancing ya, karena banyak esen yang untuk pewangian juga ada. Kita bahas tentang untuk esen mancing. Kita garis bawahi dulu tentang apa itu esen ya. Esen itu ya, mohon didengarin, esen itu adalah sebuah cairan aroma, untuk ya atau berfungsi sebagai penguat media umpan. Ya, sekali lagi ya, cairan aroma penguat media umpan. Jadi umpannya macam-macam, bisa olahan atau pelet atau media aci, itu olahan ya, putih, umpan putih olahan. Jadi sebuah cairan aroma untuk berfungsi menguatkan umpan. Nah, esen itu bisa berupa cairan ya, cairan itu bisa liquid, air atau oil, minyak. Oke. Dan esen itu yang sepengetahuan saya itu ada yang namanya food grade ya, untuk esen yang bisa untuk makanan, olahan makanan, atau non food yang nggak bisa dimakan, tapi untuk dibuat mancing bisa. Jadi memang tertulis non food, jadi dia tidak bisa dimakan untuk manusia, tapi untuk hewan boleh. Oke, langsung menuju materi. Oke, kali ini saya akan bagi dulu ya, saya bagi menjadi 7 bagian ya. Jadi aroma esen itu ada apa saja menurut karakter dan jenis-jenisnya, agar tahu ini persamaannya apa. Jadi menurut versi Pokoknya Mis ya, ini kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, jadi ada 7 bagian ya. Jadi aroma pertama itu dari buah-buahan, itu pun dijadi 2, buah yang di atas menggantung berduri, ataupun buah yang dari tanah ke atas naik. Terus yang kedua itu ada lagi buah yang dari biji-bijian, dari biji-bijian, bukan buah, biji. Dan yang ketiga adalah daun, keempat adalah bunga, yang kelima akar atau umbi, dan yang keenam adalah aroma olahan makanan ya. Aroma nanti saya jelasin. Dan yang terakhir adalah hewani, zoologi. Jadi ada 7 ya, buah, biji, daun, terus bunga, akar, umbi, olahan makanan, dan yang terakhir hewani. Oke, kita ulas satu persatu. Yang pertama kita akan ulas tentang aroma buah ya. Jadi buah itu ada 2 tipe yang setahu saya. Buah yang di atas menggantung, yang merambat itu seperti contohnya kayak anggur, terus yang blueberry ya, merambat itu, stroberi yang merambat di bawah ada, yang di atas juga ada. Terus buah yang bergantung berduri seperti kayak durian, persamaannya penangka, cempedak, sirkaya atau salak yang berduri-duri itu. Ada yang dari tanah, dari ke atas juga sama. Terus ada lagi persamaannya, contoh gini. Kalau Anda contohnya Prambos, raspberry. Prambos itu buah raspberry, menggantung. Anda bisa, kalau di tempat Anda nggak ada, contohnya Anda bisa mencari penggantinya, anggur, blueberry, ataupun blackberry sama aja.
Kalau Anda nggak ada leci, contoh, Anda bisa persamaannya mungkin bisa stroberi. Hampir mirip seperti itu. Contoh, kalau nggak ada cempedak, dia berduri. Ini contoh yang buah yang menggantung ke atas cempedak. Bisa nangka, ataupun durian sama berduri. Kalau nggak ada yang menggantung berduri atau yang dari bawah ke atas berduri, salah. Bisa, itu sama. Atau nanas, dari bawah ke atas. Tuh. Ini contoh-contoh buah yang dari atas atau yang ke bawah. Yang dari bawah misalnya kayak melon. Yang dari bawah naik ke atas itu seperti merambat juga, melon, atau penggantinya semangka. Bisa mentimun ya, itu sama. Serumpun. Jadi pahami ini, kalau Anda nggak punya melon bisa semangka, atau kalau nggak ada itu pakai timun, atau yang merambat menggantung itu terong, ada terong Belanda, hampir sama. Jadi seperti itu karakter buah itu ya. Jadi nggak usah, atau kalau Anda nggak punya jambu biji, Anda bisa cari buah yang hampir mirip, mungkin apel, sama-sama pohonnya besar menggantung. Ini serumpun. Ya, yang kedua adalah berupa biji ya. Biji itu yang sepengetahuan saya bisa berupa kayak biji kacang tanah ya, yang diolah diekstrak seperti almond, itu biji-bijian. Terus pala ya, itu juga biji-bijian. Merica. Terus lagi yang dari sayuran itu jagung, itu tergolong biji. Dan lagi yang untuk makanan juga ada itu seperti biji kopi ya, diekstrak tadi mocha atau white kopi atau bleno, itu dari kopi. Jadi Anda harus paham juga itu dari biji. Aroma bleno itu. Aromanya seperti kopi. Oke, itu yang dari biji-bijian. Berikutnya yang ketiga adalah daun ya. Daun ini pasti paham ya, dari daun-daunan pasti adalah yang pertama itu paling viral adalah pandan ya. Pandan itu daun yang pasti orang paham. Yang kedua lagi serai, itu dari daun. Ada lagi dari daun dari nilam ya, daun nilam ya, diekstrak jadi esen nilam itu. Ada lagi daun yang untuk mancing lumutan biasanya walang sangit. Nah, Anda pasti paham. Diekstrak jadi esen walang sangit itu dari daun. Dan ada lagi daun yang di dalam air yang pasti Anda pasti tahu kalau mancing nila pakai lumut. Itu daun, jenisnya daun dari daun lumut. Nah, diekstrak menjadi esen lumut. Nah, itu dari daun-daunan. Itu yang setahu saya. Bonus. Oke, berikutnya ya, yang keempat adalah bunga ya. Aroma esen bunga adalah pasti paham ya, melati, mawar itu ros ya, terus lavender itu aroma lavender itu dari bunga-bungaan ya. Nggak tahu, ada yang mungkin Anda yang lebih paham lagi, silakan Anda menambahi. Oke, itu yang keempat. Berikutnya yang kelima adalah berupa dari akar ya, akar atau termasuk umbi ya. Itu seperti kayak akar wangi, itu kalau bahasa olahnya yang diolah menjadi diekstrak menjadi usar, itu dari akar wangi ya. Dia dari akar. Atau dari umbi bisa garlic. Nah, itu dari umbi-umbian juga, jahe atau yang apa itu aroma talas, itu ada esen talas itu dari ubi ya, ubi jalar itu namanya. Kalau udah diekstrak menjadi aroma namanya talas ya, seperti itu. Ini yang kelima tentang umbi-umbian dan akar. Berikutnya yang keenam adalah esen aroma olahan ya. Aroma olahan itu seperti yang berbau baru makanan roti ya, biasanya kayak roti itu contohnya seperti bolu ya, bolu, terus kue lapis ya, itu aroma olahan. Aroma ada yang roti tawar itu olahan. Diolah, diekstrak, dia menjadi ada ya esen seperti eggmeal, itu olahan juga. Jadi dari bahan-bahan
bukan alami, tapi dia dari kimia yang diolah menyerupai itu. Ya, oke, itu yang setahu saya. Berikutnya, nah ini yang terakhir adalah yang ketujuh adalah aroma hewani ya, dari hewan ya. Khususnya kalau orang bahasanya itu amisan misalnya, yang terkenal amisan. Nggak selalu amis juga, tapi ada yang aroma gurih. Jadi terbuat dari hewani ya, khususnya aroma yang amis-amis itu ikan ya, ikan atau daging. Contohnya banyak, pasti Anda paham, tenggiri, tuna. Yang amis lebih udang, itu kepiting, seafood. Kalau dari hewani yang melata, kaki 4 itu sampai daging ya, daging bakar atau aroma ayam bakar ya, belut seperti itu amisan jenisnya oil. Jadi Anda harus pahami kegunaan-kegunaan seperti itu. Oke, itu dari semua yang saya ulas adalah jenis dari mana asal karakter aroma tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke rangkuman ya. Jadi ini menjawab dari pertanyaan dari rekan-rekan yang bertanya persamaan apa ya kalau nggak ada. Dari sini akan saya jawab. Jadi contoh, Anda mengoplos sebuah resep di mana di situ Anda kehilangan nggak ada salah satu penggantinya gitu. Contohnya Anda punya pisang Ambon ya, terus pakai stroberi, melon. Ketika melonnya nggak ada, Anda bertanya gantinya apa. Nah, seperti tadi saya ulas, cari yang serumpun, umpama melon ya, melon kita bisa ganti semangka atau blewa ataupun timun setara yang serumpun. Kalau nggak ada, umpama contohnya seperti anggur, nggak ada, Anda bisa ganti frambos atau pakai blueberry atau blackberry ya, atau yang lain yang serumpun gitu sama. Atau kalau nggak ada yang tadi saya ulas, strawberry dan leci itu contoh amisan ya, sama aja. Kalau Anda nggak punya tenggiri, boleh pakai tuna serumpun ataupun pakai yang sejenis itu ya, atau salmon gitu. Ataupun yang agak menyengat lagi misalnya udang menyengat itu, atau bau anyir kepiting, bersamanya apa, pakai bulus, itu persamaannya. Jadi Anda harus paham. Kalau aroma amisan gurih, coya, bersamanya yang kalau nggak ada pakai daging, hampir mirip gurih-gurihnya ya, seperti itulah. Kalau takaran itu relatif ya, kita nggak ngomong takaran karena itu harus dicari dengan sendirinya. Yang membuat kita hancur dalam sebuah mengoplos resep itu karena kita terburu-buru mengejas ini nggak gondol. Itu bukan begitu gitu. Kalau pokoknya Amis menjelaskan, kalau Anda mengoplos sebuah resep, cobain sampai 100% maksimal. Mulai takaran sudah Anda nggak paham takaran, wis dioplos sak ketemune ya. Anda menemukan resep di YouTube atau di Google ya, kamu oplos. Kamu cari sendiri komposisi tetesan di umpan, baik acian, otok-otok, pelet atau umpan pun, cari sini dibikin umpan yang banyak, itu pasti akan ketemu. Baik pagi, siang, sore, malam, cari itu bos. Kalau hanya mencari pagi tok, nggak gondol, sudah mengkomplain, kok nggak gondol, padahal makannya bisa sore ataupun malam. Itu pun takarnya juga berbeda. Hari ini umpama Anda memakai 10 tetes, besok belum tentu mau, mungkin di up lagi 20 apa 30. Bikin yang banyak, ibarat peluru. Sudah kan tak jelaskan bahwa bikin umpan yang banyak gitu. Yang paham gimana ya Anda sendiri, bukan saya. Hanya mengoplos sebuah resep dan memberikan clue atau kisi-kisi. Ini loh, saya membuat takaran seperti ini, komposisi untuk umpan. Resepnya ini, takaran untuk dosisnya seperti ini. Bikin 10 tetes, 50 ya bikinnya. Ya harus gitu, baik pagi, siang, sore, malam, cari bos. Satu titik, jangan pindah lokasi sampai ketemu. Pasti butuh banyak energi bos, ya materi, ya uang, ya tenaga. Pastilah itu. Oke, seperti itu. Mungkin dari ulasan ini ya, ada yang kurang tentang yang tadi 7 yang bahas. Mungkin ada yang kelewatan, mungkin Anda bisa nambahin di komentar. Oke.
Wis ngono dulur ya. Tak pikir materi ini ya penting nggak penting, tapi ya buat saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ya melalui video ini agar Anda paham ya sedikit belajar tentang aroma. Wis ojo galon ning kolam nek kau lewat ya, tetap semangat, tetap ngoplos, tetap belajar, tetap gawe umpan. Pokoknya amis. Majro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.